Perkenalkan, nama saya Kalista Alfian Nugraha, saya dari Prodi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu telekomunikasi, internet, dan juga teknologi kabel. Oke, yang pertama ada pelatihan jaringan dan komunikasi. Perusahaan menggunakan dua jenis jaringan yang berbeda, yaitu yang pertama jaringan telepon, yang kedua yaitu jaringan komputer. Jaringan telepon yaitu menangani komunikasi suara dan menangani lalu lintas data yang dibangun pada abad ke-20 menggunakan teknologi perangkat keras dan lunak. Yang kedua yaitu ada jaringan komputer, dibangun oleh perusahaan komputer yang mengirimkan data antar komputer di lokasi yang berbeda dan diperluas untuk mencakup telepon internet dan layanan video terbatas. Apa sih jaringan itu? Jaringan adalah terdiri dari dua atau lebih komputer yang terhubung mengilustrasikan komponen perangkat keras, perangkat lunak, dan juga transmisi utama. Digunakan dalam jaringan, media koneksi menghubungkan komponen jaringan berupa kabel telepon, kabel koaksial, dan sinyal radio. Network Opposition, sistem mengarahkan dan mengelola komunikasi pada jaringan dan mengkoordinasikan sumber daya jaringan. Apa sih hub dan router? Hub adalah perangkat yang sangat sederhana menghubungkan komponen jaringan yang mengirimkan paket data ke semua perangkat lain yang terhubung. Yang selanjutnya ada router. Router adalah prosesor komunikasi yang digunakan untuk merutekan paket data melalui jaringan yang berbeda untuk memastikan data kirim sampai ke alamat. Pedoman teknologi jaringan digital. Jaringan digital, kontemporer dan internet didasarkan pada tiga teknologi utama: komputasi, klien atau server, penggunaan packet switching, dan pengembangan standar komunikasi yang banyak digunakan. Yang terpenting adalah transmission control protocol atau internet protocol untuk menghubungkan jaringan dan komputer yang berbeda. Digital versus analog. Ada dua cara untuk mengkomunikasikan pesan dalam sebuah jaringan, baik menggunakan sinyal analog maupun sinyal digital. Sinyal analog diwakili oleh bentuk gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Sinyal digital adalah bentuk gelombang biner diskrit, bukan bentuk gelombang kontinu. Sinyal digital mengkomunikasikan informasi sebagai string dari dua keadaan diskrit, satu bit and bit 0 yang diwakili sebagai pulsa listrik on off. Jaringan yang pertama ada jaringan area lokal atau LAN untuk menghubungkan komputer pribadi dan perangkat digital dalam radius 500 meter. Menghubungkan beberapa komputer di kantor kecil dan juga digunakan untuk menghubungkan ke jaringan jarak jauh, wide area network atau WAN, dan jaringan menggunakan internet. Yang kedua yaitu jaringan metropolitan dan wide area. Jaringan area luas, WAN, menjangkau jarak geografis yang luas. Yang paling universal dan bertenaga adalah internet. Komputer terhubung ke WAN melalui jaringan publik seperti sistem telepon atau sistem kabel pribadi atau melalui jalur satelit. Media transmisi fisik. Jaringan menggunakan berbagai jenis media transmisi fisik termasuk kabel twisted, kabel koaksial, serat optik, dan media transmisinya kabel. Masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan sebagai kecepatan untuk media pada konfigurasi perangkat lunak dan juga perangkat keras. Internet global. Apa sih itu internet? Internet menjadi sistem komunikasi publik paling luas di dunia yang sekarang menyayangi sistem telepon global. Dalam cakupi dan jangkauan, penyediaan layanan internet atau ISP adalah organisasi komersial yang memiliki koneksi permanen ke internet yang menjual koneksi sementara ke pelanggan internet. Ada layanan internet dan alat komunikasi. Internet didasarkan pada teknologi klien atau server.
data pesan email, dan halaman web disimpan di server. Klien menggunakan internet untuk meminta informasi dari server web di komputer yang jauh, dan server mengirimkan informasi yang diminta kembali ke klien di internet. Jaringan pribadi virtual atau VPN adalah jaringan pribadi yang aman dan terenkripsi yang dikonfigurasi dalam jaringan publik untuk memanfaatkan skala ekonomi dan fasilitas pengelolaan jaringan besar atau seperti internet. Dengan web, web adalah layanan internet yang paling populer. Sistem dengan standar untuk menyimpan, mengambil, memformat, dan menampilkan informasi menggunakan arsitektur klien. Situs web adalah kumpulan halaman web yang terhubung ke halaman rumah. 2.0 berisi konten statis orang, berkolaborasi, berbagai informasi, dan membuat layanan konten baru secara online. Sebuah blog atau weblog adalah situs web pribadi yang berisi serangkaian entry kronologis oleh pengarang dan tautan ke halaman web. Situs jaringan sosial, pengguna membangun komunitas, teman, dan kolega profesional. Menawarkan kontrol pengguna real time, bergantung pada konten buatan pengguna dan secara luas didasarkan pada partisipasi sosial. Ada web 3.0 adalah jaringan web di mana semua informasi digital, semua kontak dapat ditenun menjadi satu pengalaman yang disebut sebagai semantik web. Semantik mengacu pada makna. Revolusi nirkabel. Ponsel, laptop, dan perangkat genggam kecil telah berubah menjadi platform komputasi portabel beberapa tugas komunikasi yang bisa dilakukan. Komunikasi nirkabel membantu bisnis lebih mudah berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan, memberikan pengaturan yang lebih fleksibel untuk mengatur pekerjaan. Sistem seluler. Layanan seluler digital menggunakan beberapa standar yang bersaing. Kekuatan GSM adalah kemampuan roaming internasional. Ada sistem telepon GSM di Amerika Serikat, termasuk T-Mobile dan AT&T, dan juga T-Wireless. Kode Diffusion Multi-Phase Access atau CDMA merupakan sistem yang digunakan oleh Verizon dan Sprint. Komputer wireless dan akses internet. Berbagai teknologi menyediakan akses nirkabel berkecepatan tinggi ke internet untuk PC dan perangkat genggam nirkabel dan untuk telepon seluler. Ada juga RFID dan jaringan wireless zero. Teknologi seluler menciptakan efisiensi dan cara kerja baru seluruh perusahaan. Sistem identifikasi frekuensi radio atau RFID menyediakan teknologi yang ampuh untuk melacak pergerakan barang ke seluruh rantai pasokan. Ini ada jaringan sensor nirkabel atau WSN, adalah jaringan perangkat nirkabel yang saling terhubung yang disematkan ke lingkungan fisik untuk memberikan pengukuran banyak poin di atas ruang besar. Memiliki sensor pemrosesan, penyimpanan, dan frekuensi radio terintegrasi dan antena.